Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat petang. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Ya, ini adalah hari pertama di mana kita bisa mengikuti ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari saya mengajak untuk setiap kita yang sudah hadir sore hari ini, kita mau bersama-sama datang menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang baik, yang terus memberikan pemeliharaan, penjagaan, bahkan memberikan berkat-berkat yang ajaib dalam hidup kita. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa, kesempatan untuk kita semua. Mari saya mengajak untuk kita yang hadir pada petang hari ini, untuk kita bisa bersama-sama menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah kesempatan ketika kita ada di rumah, ketika kita mau memuji Tuhan, kita di malam hari ini bisa memberikan yang terbaik dengan kesungguhan hati kita. Benar-benar pujian yang mengalir dalam hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, malam hari ini kami mengucapkan syukur, berterima kasih untuk anugerah yang terus Tuhan nyatakan limpahkan sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah menolong, memimpin untuk kami semuanya. Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama merendahkan hati dengan berkuasa. Kini tiba saatnya di sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kembali merendahkan hati di hadapan-Mu untuk kami menaikkan syukur. Di hari yang pertama ini Tuhan, kami mau mengundang kuasa urapan Allah Roh Kudus untuk menaungi, untuk mencurahkan, untuk memberikan hadirat atas kami semuanya. Tuhan, Kau yang menolong untuk ibadah di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami merindukan akan hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita mau angkat pujian yang pertama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Mari sekali lagi bersama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Tuhan lebih lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Biar seluruh surga sujud menyembah-Mu. Surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Mari angkat suaramu. Kuduslah
dalam hati kami Tuhan. Pujian yang meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Sore hari ini Tuhan kami merindukan akan hadirat dan lawatan-Mu. Roh Kudus yang akan menjamah, Roh Kudus yang akan melawat setiap pribadi kami malam hari ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Yes Lord, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, biar surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Mu terus meninggikan nama-Mu. Sikiara baba 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 baba. Oh, nama-Mu kudus, nama-Mu yang berkuasa. Ya Rabba Rabba ya Santa ya Rabba Su. Ya Rabba nama-Mu yang ajaib Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang layak kami sembah. Haleluya. Ya Rabba Rabba ya Santa ya nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa. Haleluya. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan lebih lagi, nikmati dan rasakan lawatan Tuhan malam hari ini. Ya Rama Saka ya yes, kami mengundang kuasa urapan hadir di tempat ini Tuhan. Jamah memberikan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu yang kudus, nama yang layak kami sembah, nama yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Siara Bapa 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 Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kudus nama-Mu, kudus nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang mengalir dalam hati kami Tuhan, setiap pujian yang mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Kau tetap Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah. Mari rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Dia yang akan memberikan kelegaan, kelepasan atas kita semuanya. Yes,
angkat suaramu memujikan Tuhan malam hari ini. Yes, kami rindu Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu, lawatanmu. Menyembah sekali lagi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan kita. Haleluya. Ini yang terus kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan, memujikan nama-Mu lebih lagi. Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau mengundang kuasa urapan Roh Kudus itu hadir lebih lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, yang mengalir dalamku malam hari ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari sekali lagi bersama-sama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, hatimu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, Yesus, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami membuka hati di hadapan Tuhan. Kami merindukan untuk aliran jamahan-Mu. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih, ambil alih. Oh hidupku Tuhan, menyembah. Mari bersama-sama ku buka untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan, ku buka hati. Kami membuka hati di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan beban berat, Engkau akan memberikan kelegaan atas kami.
Kami membutuhkan anugerah-Mu lebih lagi dalam hidup ini Tuhan. Yes. Ku buka hati. Jamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Yes Lord. Sikiara da. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Siapa yang merindukan hadirat Tuhan lebih lagi malam hari ini bisa lambaikan tangan. Ya, kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita menerima akan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan memuji nama Tuhan lebih lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi hatinya.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, haleluya. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Sekali lagi, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorainya buat Tuhan kita, haleluya. Sila duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Semuanya sudah terasa panas? Amin, puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita malam hari ini, kita akan memberikan korban syukur yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang yang bertugas. Nanti Ibu Oni akan berdoa untuk korban persembahan. Haleluya. Bapak kami, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh memuji Engkau. Bahkan Tuhan saat ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau kuduskan setiap rupiah yang akan Tuhan kami berikan kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga memberkati imam yang sebentar akan menjalankannya. Engkau kuduskan Tuhan dan Engkau berkati kehidupan keluarganya. Engkau berkati bakulnya dan apa yang dikerjakannya boleh menjadi berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Doa dan sembahyang ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Terima kasih untuk korban persembahan yang sudah diberikan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya, ketika kita benar-benar berpaut kepada nama Tuhan yang ajaib, maka apapun masalah kita hari-hari ini, kita akan tetap dijadikan menjadi pemenang yang luar biasa. Baik, puji Tuhan, kita mau angkat pujian ini yang berikutnya, lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Haleluya.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita mengatakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama yuk. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Kini tiba saatnya di malam hari ini Tuhan, kami mau terus meneduhkan hati kami. Kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk terus bekerja, menaungi, membentuk, bahkan terus mengiring kami di dalam kehidupan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau yang akan terus menjadikan kami lebih berharga. Kami menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Kami mau membuka hati. Kami mempersilahkan Engkau Tuhan yang akan terus bekerja. Terima kasih Tuhan. seruan hatiku,
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Biar Roh-Mu yang bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Bapa, Kau mendengar, ya Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Seruan hatiku, Kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan. tak pernah Kau lepaskan. Kami terlepas dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu, Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari bersama-sama bangkit berdiri, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu malam hari ini. Kami mau terus membuka hati, kami mau membuka pikiran kami di hadapan-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu, menyembuhkan yang terluka. Roh Kudus bekerjalah atas kami, pribadi lepas pribadi, bersama-Mu, sama. Serahkan kepada Pak dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari bersama-sama sore hari ini rasakan kuat kuasa hadirat Tuhan yang bekerja mengalir atas hidupmu.
Rasakan bahwa hadirat Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk memberkati, Dia siap untuk memberikan kasih, siap memberikan pemulihan atas hidupmu. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Bapa. Inilah yang kami boleh rasakan saat sore hari ini. Ketika lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami semua damai sejahtera. Bahkan sukacita yang mengalir dari tempat yang maha tinggi, yang membuat kami teduh dan membuat kami tenang. Dan biarlah Tuhan suara penyembahan pujian yang kami persembahkan pada sore malam hari ini sudah sampai di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Dan kami meyakini Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian, siap memberikan suara kebenaran atas kami semuanya. Sehingga kami yang lemah, Tuhan hiburkan. Kami yang terus merasa bersalah, Tuhan ubah kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Dan secara khusus Tuhan, ketika kami masih mengalami dosa karena perselisihan, dosa karena iri hati, Tuhan, Kau yang juga akan mengubah hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami pulang, berbeda dengan ketika kami datang di tempat ini. Kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja menaungi kami semuanya. Tolong kami Tuhan supaya hikmat ilahi-Mu turun bekerja atas kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sedang katakan dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kami dengan kuasa urapan-Mu yang kudus, yang menaungi hamba-Mu, menaungi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Dipersilahkan duduk, shalom, haleluya. Baik Bapak Ibu, sore hari ini kita memasuki Pekan Pentakosta hari yang pertama. Iya. Nah, Pekan Pentakosta di hari yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Roh Kudus yang sudah bekerja dan juga menaungi kita semuanya akan semakin memberikan kepada kita pembenaran. Nah, untuk itu sore hari ini saya langsung saja mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa bersama-sama saya membuka dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Surat 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 dan juga 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19. Nah, saya juga sudah menuliskan di teks LCD, bisa ditampilkan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini dengan keras. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus berkaitan hari itu Rasul Paulus yang sedang menangani atau melayani sidang jemaat di Korintus. Di situ Rasul Paulus melihat bahwa ternyata masih banyak sekali orang-orang Kristen yang saat itu sudah mengalami banyak kasih karunia soal Roh Kudus, tapi ternyata mereka sedang tidak paham. Nah, ketika mereka sedang tidak memahami bahwa ada karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, yang terjadi dalam surat 1 Korintus pasal 3 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-6, di situ Rasul Paulus menjumpai bahwa ada banyak sekali orang-orang Kristen yang konflik. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, siapapun kita di gereja manapun, dari gereja apapun, seringkali kita mendengar gereja A pecah. Gereja B sudah mendirikan gereja yang lain dengan gembala sidang si A, si B, dan lain sebagainya. Nah, hal yang seperti ini ketika kita mungkin melihat ada sebuah perpecahan gereja, kadang-kadang kita berpikir bahwa oh malah bagus. Kenapa? Karena gereja semakin bertumbuh, banyak orang yang bisa mengenal Yesus, dan pada akhirnya nanti ada banyak yang diselamatkan. Tapi ternyata dari pengalaman saya ketika saya melihat bahwa ada gereja yang terpecah-pecah, bukannya gereja itu semakin bertumbuh, tetapi justru di dalam gereja itu akan muncul banyak sekali orang-orang yang punya kekecewaan batin. Sehingga gereja yang kelihatannya megah, gereja yang semuanya kelihatannya wih luar biasa, ternyata apa? Ini adalah jemaat orang. Nah, ketika jemaat orang yang berpindah gereja, mereka membawa luka lama. Sehingga yang muncul adalah gereja bukan semakin bertumbuh. Gedung gerejanya bertambah, tetapi jiwanya merosot. Itu yang terjadi. Nah, di dalam sidang jemaat di Korintus juga demikian. Rasul Paulus sebagai rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, menolong memimpin seluruh orang-orang yang ada di Korintus untuk bisa mengenal Tuhan secara baik. Ternyata ketika mereka percaya Yesus, yang muncul adalah konflik. Makanya kemudian Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan tidak tahukah kamu bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Kira-kira Paulus berkata begitu. Nah, orang-orang Korintus hari itu ketika mendengar pertanyaannya Paulus tercengang. Mereka bingung, loh kalau Roh Kudus ada di dalamku, kenapa kok aku masih kuat dalam perselisihan? Kira-kira seperti itu. Nah, mereka masih tidak paham, makanya Rasul Paulus mempertanyakan, tidak tahukah kamu? Kemudian dalam pasalnya yang ke-6 ayat 19 diulang lagi. Dikatakan sekali lagi, atau tidak tahukah kamu? Kenapa yang pertama tidak memakai kata atau? Kenapa dalam ayat 19 pasal yang ke-6 ditambahi kata atau? Karena apa? Mereka tetap saja mencoba mendebat Paulus. Sehingga Paulus dengan keras berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi pertanyaan ini akhirnya apa? Memberikan sebuah penekanan kepada sidang jemaat dengan perkataan Paulus yang cukup keras. Dan mereka ketika Paulus berkata seperti itu, mereka itu kalau orang Jawa bilang apa, mulai ngah-ngoh. Loh, masa toh, kira-kira seperti itu. Sehingga dilanjutkan dengan kata-kata Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Jadi Bapak Ibu perlu sadar malam hari ini, kita yang hari-hari ini mungkin ya masih suka konflik. Masih suka ada perselisihan, masih suka ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, akhirnya rumah tangga itu geger. Nah, mereka yang sedang ribut, yang sedang geger kan nggak paham. Kenapa itu semuanya harus terjadi? Semalam saya sudah menyampaikan, Yesus ketika hampir terangkat ke surga, dia bertemu dengan para murid,
dan dia menyatakan dirinya dan mengatakan kepada para murid, penderitaannya telah selesai. Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib, Yesus yang sangat luar biasa, selama hidup dirinya itu selalu dituding oleh orang. Semua orang menyalahkan, semua orang menghakimi. Ketika Yesus melakukan penyembuhan sekalipun, orang berkata, kamu menyembuhkan orang sakit itu dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul. Yesus gak urusan soal itu. Tetapi peristiwa di dalam orang-orang di Korintus, ketika mereka dituding, ketika mereka disalahkan, ketika mereka melakukan perselisihan, mereka semuanya unjuk gigi. Orang Jawa bilang apa? Ngetoke angase. Wih, merasa bahwa kowe orang ngerti aku sopo, kira-kira begitu. Paulus berkata, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah itu adalah kasih karunia, dan ketika engkau memperoleh kasih karunia, Paulus berkata bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Paulus melontarkan pertanyaan bahwa dirimu bukan lagi milikmu sendiri? Kenapa? Karena Paulus mencoba menegaskan hari itu kepada orang-orang Korintus. Dalam ayat 20, tolong ditampilkan ayatnya. Paulus berkata demikian dalam ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin hari ini masih punya selisih paham, selisih pendapat, menuding, menghakimi, saling menyalahkan, dan orang yang disalahkan mungkin hari ini terintimidasi. Ya kita kalau disalah-salahkan terus kan lama-lama kan kita tertuduh. Orang yang tertuduh itu terintimidasi. Orang kalau sudah mulai terintimidasi, gairah hidupnya mulai merosot. Banyak dari kita hari-hari ini kalau sedang terintimidasi terus mengatakan, uripku kanggo apa? Banyak dari kita seperti itu. Paulus cuma hanya mau mengingatkan, ketika engkau hidup di dalam Kristus, ketika engkau mulai melangkah benar di dalam Tuhan, Paulus mencoba mengingatkan, iblis tidak pernah tinggal diam untuk dirimu. Kenapa? Di dalam Tuhan ketika kita ikut Tuhan secara sungguh-sungguh dan mulai benar, iblis itu khawatir. Kekhawatirannya apa? Engkau pasti diselamatkan. Iblis menghendaki supaya kita ini binasa. Menghendaki kalau bisa kita ini semuanya mati dan kalau perlu tidak usah kenal Tuhan sampai selama-lamanya. Makanya dari apa yang saya sampaikan, kita perlu memahami bahwa ternyata Roh Allah yang diam di dalam diri orang percaya, yang sudah diberikan ketika hari itu Yesus terangkat ke surga, kemudian terjadi pekan Pentakosta, disitulah Roh Kudus yang terus memimpin, memberikan perkataan-perkataan benar, membuat alam roh itu gonjang-ganjing. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dalam kekristenan, dalam gereja Tuhan, dimanapun tempat, mau di Temanggung, mau di Semarang, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Malang, kota-kota yang besar yang mungkin hebat-hebat gerejanya, rata-rata pasti semuanya konflik. Konflik dimulai dari mana? Sebelum konflik gereja muncul, biasanya muncul konflik keluarga. Makanya lihat, ada banyak sekali anak-anak Tuhan ketika belum ikut Tuhan secara sungguh-sungguh. Biasanya mereka ini punya problem, hampir cerai. Suami istri punya pandangan yang berbeda, muncul problem anak, muncul problem pekerjaan, muncul macam-macam dan lain sebagainya. Nah dalam peristiwa yang seperti ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus mencoba maju, mencoba untuk menyatakan bahwa Roh Allah yang sudah berdiam dalam dirimu, itu adalah Roh Allah yang sama ketika hari itu Simson itu hidup. Ya dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15, Simson itu bisa hebat, kenapa? Karena ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kemudian Yesus yang hari itu sempat dibaptis oleh Yohanes. Ketika selesai pembaptisan, firman Tuhan mencatat, maka Roh Kudus itu turun dari langit yang terbuka. Itu menaungi Yesus.
Sama dalam pekan Pentakosta, Roh Kudus itu bergerilya. Roh Kudus itu terus mencoba mencari orang-orang yang haus dan lapar. Makanya malam hari ini kita mau bersama-sama belajar ya bagaimana cerita di dalam surat 1 Korintus pasal 3 dan juga 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Yang pertama dalam surat 1 Korintus pasal 3 itu menceritakan tentang apa? Perseteruan, perselisihan, dan juga intimidasi. Aneh ya, kalau di dalam Alkitab yang disampaikan oleh Paulus dalam surat Korintus, pasal 1 itu hanya menceritakan tentang kasih karunia. Pasal 2 menceritakan tentang hikmat. Pasal 3 cerita soal perselisihan. Kenapa Alkitab tidak mau menceritakan hal-hal yang baik, hal-hal yang semuanya indah? Kenapa? Karena Alkitab itu mau jujur. Ya tidak seperti kita kalau lagi mungkin waktu masih masa pacaran semuanya kan wih cantik-cantik, baik-baik, ganteng-ganteng. Semuanya oke. Begitu nikah terbuka semuanya. Kalau Alkitab tidak. Alkitab diceritakan semuanya secara jujur. Nah di dalam pasal yang ketiga itu diceritakan juga tentang apa dasar bangunan. Hari itu Paulus mencoba menceritakan kalau engkau salah membangun imanmu dari dasar yang tidak benar, ketika nanti persoalan itu timbul, maka rumahmu, imanmu itu pasti mudah ambruk. Itu dalam pasal 3. Kemudian dalam pasalnya yang ke-6 diceritakan hal yang sama. Bicara soal apa? Perselisihan. Kemudian menceritakan juga tentang saling menyalahkan. Nah, sewaktu Paulus mencoba menjelaskan kepada sidang jemaat di Korintus, orang Korintus itu tetap tidak paham. Akhirnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Tolong tampilkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu perhatikan. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 2 dan 3. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia itu berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kita yang masih suka berselisih pendapat, kita yang masih seringkali salah paham, main tuding, saling menghakimi salah satu dengan yang lain. Paulus mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, suatu hari kelak Bapak, Ibu, dan saya itu punya tugas yang mulia. Tugasnya apa saudara? Menghakimi malaikat-malaikat. Jadi kalau saudara hari ini berkata bahwa malaikat itu statusnya lebih tinggi dari kita, saya berkata tidak. Orang percaya di dalam Kristus yang hidupnya benar, suatu hari kelak ketika kita sudah diangkat, kita di dalam surga, kita punya tugas turut ikut menghakimi para malaikat. Siapa orang-orang yang bisa menghakimi? Orang-orang yang mau taat. Orang-orang yang tidak lagi berselisih pendapat, tidak lagi menghakimi, tidak mengintimidasi orang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi rupanya sewaktu Rasul Paulus berkata seperti itu, jemaat Korintus pun masih tidak paham. Sampai pada akhirnya kemudian dalam ayatnya yang ke-7, 1 Korintus 6 ayat 7 kita perhatikan. Nah ini senjata pamungkasnya Rasul Paulus, kita perhatikan. Yuk kita baca bersama-sama supaya Bapak Ibu semakin jelas. 2, 3. Adanya saja perkara di antaramu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini loh pamungkas. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan sehari-hari itu kira-kira begini. Menang jadi arang, kalah jadi abu.
Sama dalam rumah tanggamu waktu ada konflik, engkau menyalahkan satu dengan yang lain, rasa-rasanya detik itu engkau yang paling benar, rasa-rasanya. Tapi Paulus mengingatkan, adanya saja perkara di antaramu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau saudara sebagai suami nyerang istrimu terus, engkau kelihatannya benar, kelihatannya menang, tapi firman Tuhan berkata kamu kalah. Sama istri yang masih suka nyerang suami, Tuhan juga berkata hal yang sama. Kamu kelihatannya menang, suamimu memang kelihatannya diam, tapi kamu kalah. Demikian juga anak-anak yang suka menyalahkan orang tua. Orang tuamu pasti diam. Kelihatannya engkau menang, tapi ternyata di hadapan Tuhan kamu kalah. Percuma kira-kira begitu. Nah, ketika Rasul Paulus sudah menyampaikan ayat yang ke-7 yang terakhir tadi, kemudian sidang jemaat di Korintus itu mulai berpikir waras. Kenapa waras? Mereka mencoba merenungkan, mereka ini mencoba mencerna apa yang Paulus katakan. Dan ternyata peristiwa yang pernah dialami oleh Paulus di surat Korintus itu, Yesus juga pernah melihat peristiwa yang sama. Yuk sekarang kita akan melihat dalam Lukas 19 ayat 46. Tolong tampilkan Lukas 19 ayat 46, firman Tuhan berkata demikian. Lukas 19 ayatnya yang ke-46. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini kalau seandainya yang ngomong saya, saudara pasti tersinggung. Dan Tuhan hari itu mengatakan kepada siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Perkataannya jelas, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Harusnya ini loh, kita sebagai manusia Kristen yang benar, kehidupan kita setiap hari itu mau nyembah, mau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tapi secara fakta, banyak sekali orang Kristen tidak menjadikan dirinya itu rumah doa. Orang yang tanpa sadar terus melakukan konfrontasi. Tuhan berkata, kamu menjadikan rumahku sarang penyamun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan sampai ngomong keras seperti itu. Kondisi masih di dunia. Terus kita kira-kira orang yang mendengar perkataan itu kaget enggak? Mungkin orang akan berkata, Tuhan kok ngomongnya kasar ya. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, kadang-kadang kalau hamba Tuhan atau mungkin pendeta atau seorang pengkhotbah ngomongnya semuanya yang halus-halus. Banyak sekali sidang jemaat yang pada akhirnya tidak bertobat. Dan kemudian apa? Mereka malah mengalami kesusahan. Makanya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, hati-hatilah kalau kita bergereja, kemudian gerejamu itu mulai meninabobokan engkau dengan apa? Khotbah yang bersifat cuma kemakmuran. Teguran hampir tidak pernah dinyatakan, dosa hampir mungkin tersimpan, semuanya kelihatannya aman, tapi engkau di hadapan Tuhan punya masalah yang besar. Itulah sebabnya malam hari ini saya mau memberikan tema kepada Bapak Ibu. Tema kita adalah Roh Kudus mendiami orang percaya. Saudara percaya? Halo? Bahwa Roh Kudus Tuhan itu ada di tempat kita masing-masing. Nah sekarang kita mau eksposisi dari surat 1 Korintus pasalnya yang ketiga, mulai dari ayatnya yang pertama. Apa sikap kita ketika kita tahu bahwa Roh Kudus itu mendiami kehidupan orang yang percaya?
Apa sikap kita? Yang pertama, kita harus mau mulai waspada dengan yang iblis tabur. Ya, pertama ini penting, waspadalah dengan apa yang iblis sedang tabur. Ayatnya dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itu perkataan Paulus. Jadi hari itu Paulus mencoba mengingatkan, kamu ini boleh saja pelayananmu hebat. Karunia-karunia Roh Kudusmu dahsyat. Tapi kalau engkau masih punya perselisihan, di dalam gereja, di dalam rumah tangga engkau punya kelompok, Paulus berkata, kamu ini ternyata masih manusia duniawi. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus pasal 3 ini. Hari itu ada kelompoknya Apolos, ada kelompoknya Paulus, ada kelompok-kelompok yang lain. Sama di gereja kan begitu. Ada kelompok A, terdiri dari ibu-ibu ABC, kelompok B, EFG, dan terus selanjutnya. Kalau digabung, mereka berkata, aku ora cocok karo kelompok kae. Anda berkelompok kelihatannya baik, kelihatannya. Tapi faktanya tubuh Kristus itu digerogoti. Siapa yang bikin pengelompokan? Ya setan iblis. Karena kalau orang berkelompok secara otomatis pasti tidak bisa bersatu. Pada waktu kesatuan itu mulai pudar, apa yang terjadi? Gereja itu mudah untuk diberi hasutan. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, iblis adalah bapa dusta di atas segala dusta. Saudara kalau sedang diberi dusta oleh iblis, saudara tak saya jamin tidak akan terasa. Contoh, kalau seseorang sedang benci kepada hamba Tuhan, nanti orang itu akan bercerita tentang keadaan hamba Tuhan itu. Dari A sampai Z yang paling jelek. Kemudian kita yang tadinya mungkin abu-abu tidak terlalu peduli, kita mulai dengar, mulai menganalisa, lama-lama kita mulai nyaut, ya, benar ya begitu ya, ya, benar begitu ya. Akhirnya apa? Hati kita ini mulai rusak. Rasul Paulus dalam peristiwa pasal 3 dan pasalnya yang keempat, itu mengalami penghakiman yang model seperti itu. Kenapa? Kebetulan Rasul Paulus itu punya masa lalu yang kurang baik. Itu terus diungkit, itu terus dipermasalahkan. Nah, taburan yang diberikan oleh setan oleh iblis dalam peristiwa 1 Korintus pasalnya yang ketiga tidak disadari oleh orang-orang Korintus. Makanya malam hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau di dalam gereja, kalau di dalam rumah tanggamu mulai muncul yang namanya perselisihan, mulai muncul yang namanya tuduhan, engkau mulai terintimidasi. Waktu intimidasi itu muncul, maka engkau akan menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, kita sekarang mau cari tahu kenapa itu diizinkan dan dimunculkan oleh iblis, oleh setan. Jawabannya simpel. Setan mencoba menghancurkan gereja. Setan mencoba menghancurkan persekutuannya dengan Tuhan, sehingga kita tidak punya hati untuk bisa masuk di dalam hadiratnya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, orang kalau hatinya lagi problem, siapapun worship leadernya, siapapun pemain musiknya, siapapun pengkhotbahnya, mereka pasti akan komentar.
Komentarnya apa saudara? Aku tidak merasakan hadirat Tuhan. Orang-orang itu selalu mencoba menyalahkan yang di mimbar. Padahal yang problem siapa? Hati orang itu. Tapi lihat, seringkali kan kita tidak sadar itu. Nah, yang seperti itu terus digiring. Pada waktu kita sampai titik puncak, kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Aku tak mundur dari gereja. Nanti di rumah tangga mereka akan berkata, aku mulai hari ini tidak mau bergereja. Keputusannya mulai apa? Mulai mengikuti apa yang iblis tabur. Itulah sebabnya Paulus berkata, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu sebagai manusia rohani. Orang kalau lagi kecewa, orang sakit hati, orang lagi nggak ngeh sama Tuhan, coba diberi nasihat firman Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak direken, tidak dihargai. Semuanya itu cuma sambil lalu aja. Paulus memandang dari sudut apa? Kamu ini belum dewasa. Tapi kalau manusia Kristen yang sudah bergereja sedemikian lama ditegur kamu belum dewasa, tambah ngamuk. Lah kan repot. Makanya Bapak Ibu perlu ketahui, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala sidang, wah, ngomong bener salah, ngomong nggak bener tambah salah. Yesus ngalami itu semua. Tapi semalam saya sampaikan kebenaran perkataan firman Tuhan. Kenapa mereka membenci Tuhan? Kenapa pengikut-pengikut Tuhan pun pada akhirnya juga dibenci? Yohanes 15 ayat 25 berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi kalau saudara mau tanya, sebabnya kenapa kok mereka tidak suka sama aku? Jawabannya simpel, tanpa alasan. Loh, apakah orang yang disalah-salahkan itu hidupnya enggak benar? Loh, justru mereka benar. Daud hidupnya benar, tapi salah terus. Tadi yang saya sampaikan, iblis tidak pernah suka dengan orang benar. Sehingga apa? Orang-orang yang lemah secara iman diberi hasutan. Waktu hasutan itu mulai masuk dalam batin, muncul protes. Makanya lihat rumah tangga pun juga seperti itu. Protes sana, protes sini, protes sana, protes sini. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya apa? Merasa sudah yang paling baik dan sudah yang merasa paling benar. Yang lainnya semua salah. Saya beberapa minggu yang lalu membaca sebuah statement, ya kata-kata yang sangat baik. Perkataannya seperti ini. Iblis berusaha menjadikan manusia itu jahat. Kalau iblis gagal membuat manusia jahat, maka iblis akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang merasa baik. Menjadi manusia yang merasa baik. Sehingga manusia itu tidak lagi bisa diperbaiki. Nah itu loh, itu produknya iblis seperti itu. Makanya lihat, banyak sekali orang yang sebelum pergi ke gereja, mereka selalu berkata begini, mendingan aku ora lunga gereja, mending aku tidak pergi ke gereja, tapi aku nggak nipu. Mending aku tidak pergi ke gereja, tapi aku nggak suka dusta, tidak suka ngomongin yang lain. Jadi lebih baik aku yang tidak ke gereja, tidak kenal Tuhan. Karena apa? Aku sudah lebih baik dari mereka. Kan banyak begitu. Sama dahulu saya sebelum menjadi seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau mau diajak ke gereja oleh istri, mau diajak ke gereja oleh mertua, saya selalu berkata, enggak mau. Mereka tanya kenapa? Saya jawab, kanggo apa lu mau gereja? Kayak lo ternyata penipu. Itu lo ternyata tukang judi. Itu lo ternyata tukang selingkuh dan lain sebagainya.
Saya berkata, mending aku tidak ke gereja, tapi aku tidak seperti itu. Sesudah saya tahu kebenaran tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan, saya sadar diri. Kadang iblis itu bisa menjadikan seseorang itu merasanya baik. Tujuannya jelas untuk apa? Supaya manusia itu tidak bisa diperbaiki. Nah, dalam sebuah kondisi di mana hari itu orang-orang Korintus yang dilayani oleh Rasul Paulus punya problem yang seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata, jangan kamu mencoba memberikan nasihat kepada orang fasik. Kenapa tidak usah diberi nasihat? Gak bakalan mempan. Kenapa mereka gak mempan? Produk iblis, taburan-taburan iblis yang kelihatannya itu baik-baik, sudah melekat dalam batin. Makanya yang muncul apa ya? Cuma komplain. Malam hari ini saya mau nyatakan kepada Bapak Ibu, kalau saudara dikomplain oleh orang lain, Anda dipersalahkan, Anda dituduh dan sampai Anda terintimidasi, saya mau berkata, tidak usah dilawan. Amin. Kenapa enggak usah dilawan? Roh Kudus itu sudah ada dalam dirimu. Nanti izinkan, biarkan Tuhan yang memberikan jawaban. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ya, apa sikap kita ketika kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu mendiami kehidupan orang percaya? Yang kedua kita perhatikan dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Tolong dibacakan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Begini firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Iya, terus? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampakkan dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Iya. Hari itu Rasul Paulus mencoba menjelaskan kepada sidang jemaat Korintus. Mereka sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, ternyata mereka ikut Tuhan bukan karena dasar iman yang Tuhan ajarkan secara benar, kemudian diadopsi dan termeterai. Dasarnya bukan itu. Dasarnya apa? Dasarnya karena orang Korintus adalah pertama, itu adalah sidang jemaat kota besar, kota metropolitan. Kemudian yang kedua, orang-orang Korintus itu termasuk golongan orang-orang kaya. Dan yang ketiga, mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Sehingga sikap hati mereka itu sombong. Nah, waktu kesombongan rohani yang mereka miliki, mereka berpikir, ini loh, meskipun aku berselisih pendapat, aku selisih paham, aku ribut-ribut dengan orang lain, itu enggak masalah. Loh, kenapa enggak masalah? Aku punya iman tuh hebat. Kira-kira pemikiran mereka seperti itu. Tetapi ternyata sewaktu Paulus mencoba meneliti, menyelidiki kehidupan orang Korintus, Paulus berkatanya jelas tadi. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Yang benar, membangun iman percaya di dalam Tuhan itu berdasarkan firman. Itu yang benar. Tapi ternyata hari itu orang-orang Korintus membangun dasar iman mereka itu dengan uang. Saudara mungkin akan tanya, loh Pak, kok dengan uang itu bagaimana? Saya beri contoh. Jemaat kalau kaya,
Jemaat kalau duitnya banyak, materinya banyak, semuanya serba banyak, saya berani pastikan, hamba Tuhan yang melayani pasti akan lebih concern kepada orang itu. Dibesuk, dikunjungi setiap hari, dengan harapan apa? Duit daripada jemaat itu bisa ikut menopang gereja. Nah, orang-orang seperti itu berpikir, kalau aku sudah memberikan korban kepada Tuhan melalui gereja Tuhan, wih berarti imanku ini hebat. Berdasarkan apa? Cuma pemberian. Paulus tadi berkatanya jelas, tiap-tiap orang harus memperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Kamu setiap hari baca Alkitab enggak? Banyak dari kita tidak. Hal pemberian, kita berani memberi. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Mazmur 69 ayat 31 dikatakan apa? Hal memuji Tuhan itu lebih baik daripada korban sapi dan juga kerbau jantan. Loh, gereja memang butuh duit. Gereja perlu ditopang oleh orang-orang yang punya materi, itu iya. Tapi kalau ternyata sidang jemaatnya itu kropos, sidang jemaat itu tidak punya kualitas, yang terjadi apa? Orang itu mudah tumbang. Kena konflik sedikit langsung mutung. Kena konflik sedikit langsung apa? Mundur. Saudara mungkin akan tanya, loh Pak, kalau seandainya memang betul iman mereka enggak kuat, kenapa karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka kok hebat? Ya ini kan pertanyaan umum. Karena orang umum selalu berkata, kalau orang yang berkarunia itu pasti imannya hebat. Saya bilang belum tentu. Orang berkarunia itu bukan karena berdasarkan iman. Kenapa? Karunia itu kan karisma. Karis itu bisa diberikan kepada siapapun. Misalkan contoh, si A ganteng, si B cantik. Kemudian si A dan si B ini melakukan dosa, pelanggaran, berzina misalkan. Pertanyaan saya begini, apakah gantengnya hilang? Apakah cantiknya hilang? Ya enggak. Itu karis. Jadi Tuhan menyatakan bahwa hal kasih karunia itu bisa diberikan kepada siapapun. Nah kalau standar kita, pikiran kita kan kalau orang berbuat dosa, kemudian karismanya hilang, karunianya hilang. Tidak. Orang-orang di Korintus itu sampai ditegur keras oleh Paulus, kenapa? Mereka membangun dasar itu dengan uang. Ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Suatu hari kelak pekerjaan itu akan diuji. Makanya lihat, kalau kita membangun dasar iman itu dengan dasar yang tidak benar, begitu kena sedikit masalah, saudara pasti langsung kabur. Saudara berbenturan dengan si A, si B, masalahnya tidak terlalu berat, saudara langsung berkata, tidak kuat. Paulus ingatkan itu semuanya. Nah kalau seandainya kita tetap bertahan dengan pendapat kita karena uang segala-galanya, Paulus mengingatkan dalam ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu perlu ingat, tingkat surga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu ada 3. Surga tingkat 1, surga tingkat 2, surga tingkat 3. Kalau Bapak Ibu mau tahu soal ini, saudara bisa belajar tentang kemah suci tabernakel, itu gambaran surga. Tapi lihat, ada banyak sekali orang Kristen, kalau ditanya, Pak, surga yang kamu pahami itu berapa tingkat? Kita rata-rata orang Tionghoa menjawab, surga yang kita miliki itu 7 tingkat. Itu rata-rata jawabannya itu pasti. Saya mau jawab malam hari ini. Kalau saudara masih berpendapat bahwa surga kita adalah 7 tingkat, itu surganya Sun Gokong.
Saudara tahu Sunggokong, Kerasakti, itu surganya 7 tingkat. Tapi kekristenan itu mengajarkan bahwa surga yang disediakan oleh Tuhan itu 3 tingkat. Surat 2 Korintus pasal 12, Paulus menceritakan, aku dibawa oleh Tuhan, tetapi orang lain. Paulus tidak mau sombong, dia ceritakan begitu. Aku dibawa ke surga yang ketiga. Nah, kemah suci tabernakel itu gambaran surga. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Makanya kalau kita belajar kemah suci tabernakel, di situ diceritakan tentang Kristen halaman, Kristen ruang suci, Kristen ruang maha suci. Nah, celakanya kita sebagai orang Kristen masih ada yang sukanya tetap di halaman. Untuk masuk ruang suci nggak mau. Nah, apa perbedaannya? Orang Kristen yang hanya ada di halaman atau orang Kristen halaman, mereka sukanya itu tadi berselisih. Kenapa di situ ada banyak sekali orang berdosa, banyak sekali orang memberikan korban persembahan. Makanya di dalam halaman kemah suci itu ada 2 tempat yang disediakan oleh Tuhan, oleh para imam. Yang pertama adalah kolam pembasuhan, kedua korban bakaran. Jadi orang Kristen halaman itu selalu perhatikan tadi, yang dibicarakan ya sudah, ngerasani teman, ngomongin tetangga, bicara soal dosa, dan lain sebagainya. Yang dimunculkan cuma bicara soal apa? Penampilan. Di situ saya tuliskan, tolong ditampilkan. Penampilan saja tidak cukup. Sebaik apapun kalau dasarnya tidak kuat, maka akan mudah tumbang. Itu gambarnya rumah. Rumahnya itu bagus, kelihatan kokoh, tapi rusak. Sama banyak sekali orang Kristen hari ini kalau ketemu orang lain, apalagi yang sudah pelayanan, kalau ketemu gimana? Shalom, puji Tuhan, wajahnya kelihatan manis cantik gitu. Tapi di belakangnya, waduh, musuhnya akeh. Lu padahal setiap kali itu lu shalom. Apa kabar, Tuhan memberkati, ya sambil senyum manis. Kadang-kadang zaman sekarang ini sudah bisa mulai cipika-cipiki. Habis itu di belakangnya ngomong kayak kredit dan sebagainya. Kenapa? Dasarnya tuh nggak kuat. Sehingga yang terjadi apa? Konflik. Paulus mengingatkan, kalau kita sudah tahu bahwa ada Roh Kudus di dalammu, terus sikapmu gimana? Bangunlah dengan dasar yang benar. Saudara mungkin akan tanya, Pak, sekarang kalau hanya gambaran sebuah rumah, kalau fisik rumah membangun dasar yang benar itu gampang. Beli besi, beli pasir, beli semen, diaduk jadi satu, kemudian rekat, jadi rumah. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen membangun dasar yang benar itu dari mana? Caranya bagaimana? Kita akan lihat sekarang Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18, kita perhatikan bersama-sama. Ini doanya Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-14, Paulus berkata demikian, aku bersujud kepada Allah. Kemudian ayat 16 berkata, aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa saudara? Memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu doanya Rasul Paulus. Kalau saudara menyimak di dalam ayat 18, firman Tuhan ini berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Kenapa Paulus menekankan soal pemahaman? Karena tanpa pemahaman, engkau pasti konflik. Kenapa Yesus demikian bisa menerima kita semua, umat berdosa? Jawabannya simpel.
Karena Yesus itu paham siapa saya dan saudara. Kalau Tuhan kita nggak paham siapa saya dan saudara, dari kemarin kita sudah mati. Paulus mencoba memberikan pengertian, kalau engkau ingin tidak ada konflik, engkau tidak lagi saling menyalahkan, kuncinya cuma satu, paham. Saudara perlu contohnya begini. Saudara punya anak. Anakmu masih umur 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun. Anak umur segitu, semua benda itu dipegang. Ada peso dipegang, ada kotorannya sendiri, pegang tangan, masuk mulut. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Bapak Ibu kok nggak ngamuk? Kenapa anakmu nggak ditendang? Jawabannya tadi, karena saudara paham, anakmu ini tesi bocah. Waktu saudara paham, meskipun anakmu sedang melakukan perbuatan salah, saudara cuma angkat tangannya, kemudian saudara mulai berkata, nak, gak boleh gitu, itu kotor, itu bahaya, ini gak boleh, itu gak boleh, nak. Kenapa saudara sedemikian sabar untuk bisa mengurusi anak ini? Kuncinya tadi paham. Tapi kalau boleh berkata secara jujur, kita suami istri kadang-kadang sudah tidak paham siapa suamimu, siapa istrimu. Amin apa amin? Halo? Halo Bapak Ibu? Masih punya suami? Masih punya istri? Kadang kita ngomong, aku ora paham karo karepmu. Sama istrimu akan jawab hal yang sama, aku juga gak paham sama pikiranmu. Iya, karena pikiranmu adalah pikiranmu pribadi, tapi firman Tuhan memberikan satu penjelasan. Penjelasannya apa? Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam. Kelihatannya yang mendengarkan khotbah saya malah hari ini tegang semua. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Kristus. Kalau pikiranmu, hei suami-suami, di dalam Kristus, hai istri-istri, pikiranmu di dalam Kristus, engkau pasti nyambung. Tapi karena pikiranmu adalah pikiranmu sendiri, yang muncul konflik. Itu. Jadi hal yang kedua ini penting, bangunlah di dasar iman yang benar, maka saudara akan aman. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa sikap kita ketika kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah mendiami kehidupan orang percaya? Yang ketiga ini yang paling penting, jangan suka saling menghakimi. Kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Korintus 4, ayat 1 sampai dengan yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi olehmu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Hal yang terakhir, Rasul Paulus cuma berkata, kalau kamu ingin aman, tidak ada konflik, engkau tidak ada saling menyalahkan, tidak saling menuduh, cara yang terakhir adalah kamu jangan suka menghakimi orang lain. Saya mau ceritakan sedikit ya. Kadang jemaat itu kan tidak tahu kehidupan pendeta. Misalkan mungkin di antara Bapak Ibu, kan tidak tahu, saya siapa kan tidak tahu. Tapi kadang-kadang mungkin tindakan-tindakan saya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Artinya apa? Banyak dari semua orang itu menuntut.
orang lain harus bisa membahagiakan hati orang itu. Itu umumnya. Jadi ketika mungkin hamba Tuhan itu sedang tidak bisa menyenangkan saudara, saudara langsung nuduh. Waktu saudara nuduh, saudara rasa-rasanya itu yang paling benar. Semalam saya sudah ceritakan pengalaman saya sewaktu dahulu saya belum bertobat. Saya dahulu sempat, waktu saya belum bertobat, melihat Pak Bekti itu nggak senang. Istri saya yang tanya kepada saya, kowe apa kenal karo Pak Bekti? Enggak. Lah kok ora seneng? Ya ora ngerti. Pokoknya ora seneng, kira-kira cuma itu aja. Bertahun-tahun saya ngelihat profil hamba Tuhan itu tidak ada yang menarik buat saya. Tetapi ketika saya mulai hidup di dalam pertobatan, saya mulai kenal firman Tuhan, saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya mulai review. Kenapa dahulu saya itu gak senang sama Pak Bekti? Jawabannya, karena Pak Bekti itu orang benar. Saya hari itu orang yang jahat, saya orang berdosa. Hidup saya dahulu apa? Narkoba. Hidup saya diskotik. Hidup saya dunia malam. Mabuk, minuman keras. Ketemu dengan hamba Tuhan yang benar, secara alam roh, saya hari itu nggak ngerti, tapi roh saya itu berontak. Kemudian muncullah apa? Menghakimi. Makanya tadi istri saya tanya, kowe kenal Pak Bekti? Enggak. Rumahnya kamu tahu? Enggak. Keluarganya bagaimana kamu tahu? Enggak. Lah kok orang seneng? Sama hari itu peristiwanya Rasul Paulus ini dicerca habis-habisan oleh sidang jemaat di Korintus. Makanya dia berkata, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia Tuhan yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Makanya saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau hari-hari ini tiba-tiba saudara bisa muncul perasaan gak senang, saudara mulai nuduh, saudara mulai ngomong ke hamba Tuhan, mulai begini, begitu yang seolah-olah saudara paling benar. Saya berkata hati-hati. Kenapa kita perlu berhati-hati? Iblis sedang menghasut batin. Iblis sedang menghasut pikiranmu. Supaya apa? Engkau tidak lagi bisa terima kebenaran Allah. Yang terakhir, ada sebuah cerita saya baca di sebuah media sosial. Ada seorang dokter bedah. Hari itu dia menolong satu anak yang mengalami kecelakaan, patah kaki, dan kemudian secara kebetulan dokter ini datangnya terlambat untuk menangani. Pasien dan keluarga pasien mulai nyalah-nyalahkan semuanya kepada sang dokter. Si dokter cuma diam. Kemudian singkat cerita operasi itu dijalankan sekian jam, selesai. Begitu selesai, kemudian dokter itu cepat-cepat pergi. Keluarga pasien tambah ngamuk. Kenapa? Karena dokter itu tidak memberikan sebuah penjelasan kepada keluarga pasien. Yang dimaki-maki susternya. Dikata-katain, suster, dokter itu enggak benar, begini, begitu, dan lain sebagainya. Suster dengan sangat sabar kemudian mencoba mendudukkan keluarga pasien ini dengan tenang. Kemudian suster itu mulai bicara. Pak, Bu, saya mau memberitahu saya tidak membela dokter yang barusan pergi. Tidak bisa, faktanya seperti itu. Suster cuma berkata, Bapak, Ibu saya beritahu, dokter itu anaknya baru saja mati. Anaknya dokter itu juga baru saja mengalami kecelakaan, tetapi demi kemanusiaan, dia lebih mengutamakan akan anaknya Bapak Ibu, dan sudah selesai operasinya, dia cepat-cepat datang ke rumah duka untuk menyelesaikan urusannya. Keluarga pasien semakin, oh begitu ya sus, iya.
Banyak dari kita juga seperti itu. Saya tidak kenal saudara, saudara tidak kenal saya secara komplit. Saudara tidak kenal yang lainnya, saudara hanya kenal itu permukaan. Tapi lihat, iblis itu cukup berhasil untuk menghasut kita semuanya. Sehingga apa? Konflik itu selalu muncul. Perselisihan selalu muncul. Intimidasi itu dihasilkan dari produk iblis supaya apa? Kita ini kehilangan semangat. Makanya malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita bersama-sama kembali membangkitkan Roh Kudus yang sudah Tuhan tabur kepada kita. Supaya apa? Kita memiliki kembali gairah. Ya malam hari ini kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan, beri aku Roh Kudus-Mu supaya aku semakin solid, aku mengikut Tuhan, dan aku memahami bahwa Roh Kudus Allah sudah tinggal tetap dalam diriku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menaikkan pujian yang terakhir, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, minta kepada Tuhan Allah Roh Kudus supaya Dia memenuhkan hati pikiran kita semuanya. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Mari bersama-sama malam hari ini kita membuka hati untuk Tuhan, membuka pikiran, membuka batin-Mu, supaya Roh Kudus yang selama ini sudah dicurahkan dari surga kembali mengalami kebangkitan, kembali mengalami kegairahan, sehingga Engkau mampu untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat paha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat paha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa.
Mari malam hari ini di hadapan Tuhan yang mulia, Tuhan berkata tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami konflik di dalam batinmu. Engkau merasa terus dipersalahkan, engkau dituduh. Bahkan ketika konflik, tuduhan, dan terus kesalahan-kesalahan itu dilancarkan untuk dirimu, tanpa sadar engkau pun mulai terintimidasi dan engkau mulai menyalahkan juga akan dirimu. Malam hari ini Tuhan tahu akan setiap persoalan pergumulan yang sedang kau alami. Dan kau sedang berkata, Tuhan, aku sedang tidak paham dengan apa yang aku alami. Dan hari ini engkau sedang perlu anugerah, perlu Roh Kudus yang menaungi hidupmu. Bahkan kau yang hari-hari ini sedang kehilangan daya, kehilangan gairah, kehilangan semangat dalam mengiring Tuhan. Tuhan pun tahu akan setiap persoalanmu. Untuk itu mari bersama-sama membuka hati, membuka pikiranmu kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus yang sedang bekerja dan melayang-layang di tempat ini kembali menjamah, kembali memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan hikmat pengertian, sehingga segala sesuatu yang hari ini kau sedang butuhkan, Tuhan akan nyatakan dengan cara yang ajaib. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dan mari engkau yang sedang ingin mengalami lawatan Roh Kudus, engkau yang sedang perlu anugerah kasih karunia Tuhan supaya hatimu teduh, supaya hatimu mengalami ketenangan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Perhatikan dan fokus kepada Tuhan malam hari ini. Jangan kau melihat ke kanan atau ke kiri. Dan kau secara khusus yang perlu damai sejahtera Allah. Mari bersama-sama, engkau yang sudah mengangkat tangan berdiri tempatmu masing-masing. Dan minta kepada Allah Roh Kudus, supaya Tuhan itu yang memberikan keteduhan dalam jiwamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau yang sudah berdiri, silakan maju ke depan. Maju ke depan, jangan malu. Izinkan Tuhan malam hari ini bekerja menjamah, sehingga ketenangan, keteduhan, bahkan hal-hal yang indah itu terjadi dalam dirimu, dalam hidupmu, dalam hatimu, sehingga engkau mengalami ketenangan, keteduhan di dalam nama Yesus. Engkau adalah Bapa kami yang mulia, yang mengerti akan keberadaan hatimu. Dan hari ini terima Roh Kudus yang menjamah batin, menjamah jiwa, memberikan kelembutan di dalam nama Yesus. Anugerah kasih Tuhan bekerja mengalir di dalam nama Yesus. Shikira patara sakaya lama-lama. Engkau yang dikarunia oleh Tuhan, hari ini terima lawatan Roh Kudus yang bekerja mengalir, meneduhkan jiwamu. Terima di dalam nama Yesus. Roh Kudus, terima dengan lembut anugerah pertolongan Tuhan bekerja kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus yang memperbarui di dalam nama Yesus.
Shikira matara patara apa yang ingin kau ketahui dari Tuhan selama ini Tuhan sediakan. Hari ini terima Roh Kudus yang mengalir bekerja, memberkati, meneduhkan jiwamu. Terima dengan anugerah. Terima Roh Kudus. Yes, api kemuliaan dinyatakan dalam nama Yesus. Shikara sakayalamu. Tuhan, Engkau berkarya atas orang tua kami. Engkau yang sudah memberikan berkat kasih dan pemulihan dalam hati dan pikirannya. Sekarang Tuhan beri keteduhan di masa-masa lanjut usia. Roh Kudus mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanmu kata Tuhan, tetapi dengan Roh Kudus yang menaungi jiwamu. Nikara paras syakara manarasu. Api Roh Kudus memberikan keteduhan. Sekarang terima dengan lembut Roh Kudus yang meneduhkan di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus api kemuliaan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal, lembut hatimu kata Tuhan. Jangan takut dengan apa yang manusia sudah kecewakan. Karena Tuhan tahu, dan hari ini terima Roh pembebas di dalam nama Yesus. Nara para sakaya lama dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Api kemuliaan. Kuasa dari tempat maha tinggi. Ubah hatinya. Bapa kekal. Ubah hatinya. Terima di dalam nama Yesus. Kekuatan ilahi berkarya bekerja dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja mengalir dalam nama Yesus. Haleluya. Keteduhan kau perlukan malam hari ini. Sekarang terima. Teduh hatimu. Di dalam nama Yesus, api kemuliaan Tuhan dinyatakan. Urapan baru mengalir dalam batin. Kuasa yang memberikan keteduhan di dalam nama Yesus. Zaman Tuhan yakin percaya ketika kau mengambil bagian di dalam Yesus, maka hari ini Roh Kudus yang memberikan kuasa bekerja. Damai di hati, dicukupkan dalam nama Yesus. Kau hadir di sini, Tuhan yang selamat, dan hari ini juga Tuhan yang memampukan dalam nama Yesus. Jangan mau kalah dengan keadaan kata Tuhan. Ubah keadaan itu dengan doa, dengan penyembahan, dengan penyerahan. Lebih percaya lagi, Tuhan sanggup mengubah hatimu, mengubah pikiranmu, mengubah tubuh jiwa dan roh. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir kuasa baru. Di dalam nama Yesus, urapan, harapan, sakaya ya Tuhan, apimu mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan takut dengan apa yang tapi takutlah kepada Tuhan. Sekarang terima Roh Kudus, terima di dalam nama Yesus. Api kemuliaan dalam nama Yesus Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Damai Allah meliputi batinmu. Damai. Roh Kudus terima
mengalir Shikara Sakaya Rasul. Ya, dengan kelembutan hati terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tapi kemuliaan-Mu Tuhan berkali. Kau hadir di sini. Yes. Memulihkan Kasih mula-mula yang hati. dan hari ini Tuhan tinggalkan kembali. Bukan yang Engkau selama ini mulai suam-suam kuku. bukan Dan Tuhan tahu setiap kali kau berdoa, Tuhan tahu kau minta, dan hari ini terima Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus dalam nama Yesus. Api kemuliaan Tuhan curahkan dari tempat yang tinggi. Kasih mula-mula yang pernah mengalir dalam dirinya sekarang kembali dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima anugerah pertolongan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Ya, kekuatan ilahi mengalir dalam nama Yesus. Ya, jangan bertahan. Lepaskan bebanmu di dalam nama Yesus. Kau hadir di sini. Memulihkan hati. Di dalam nama Yesus. Keteduhan jiwa, ketenangan mengalir di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Shikara Syakara Syakara Su, di dalam nama Yesus. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Dengan kuasa Kau hadir di sini, memulihkan hati, dalam nama Yesus. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Tuhan, dari setiap apa yang Kau nyatakan pada malam hari ini kami percaya Engkau sedang memberikan kepada kami roh persatuan. Amin. Roh yang memberikan pemahaman satu dengan yang lain, sehingga kami tidak lagi Tuhan menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi kami boleh terima setiap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri seseorang. Biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi malam hari ini Tuhan menaungi hidup kami semuanya, sehingga kami diteduhkan, kami ditenangkan, dan kami bisa memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala berkat anugerah kasih Bapa di surga semakin bekerja, mengalir dari tempat yang maha tinggi untuk kami semuanya yang hadir. Tuhan terima kasih. Dan kami mohon Tuhan supaya urapan lawatan-Mu tidak hanya berhenti pada malam hari ini saja, tetapi untuk esok malam sampai dengan tanggal 28 Mei, biarlah Roh-Mu yang ajaib itu menaungi hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan berpisah. Dan tiba saatnya kami mau menyerahkan akan sidang jemaat-Mu yang hadir di dalam tangan kasih karunia. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun menaungi kita semuanya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami juga menerima berkat makanan minuman. Engkau kuduskan, sucikan terlebih dahulu untuk setiap makanan minuman itu, untuk kami bersama-sama semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan, gantikan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur. Terima kasih, kami menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu.
setia.